Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Koko Anang. Saya ingin mempresentasikan tugas kami dari kelompok kami sendiri, yakni tugas pertemuan ke-8. Adapun pembahasan kami di sini ialah cloud infrastruktur mekanisme yang disampaikan oleh Marcel Koko Anang dengan NIM 8020190138. Terus yang selanjutnya adalah teman saya yang bernama Raka Efri Gunawan dengan NIM 8020210153. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ialah ada logical network parameter, terus virtual server, terus cloud stroke device, terus ada cloud usage monitor, terus resource replication, dan yang terakhir ready-made environment. Logical network parameter didefinisikan sebagai isolasi lingkungan jaringan dari jaringan komunikasi lainnya. Parameter jaringan logis menetapkan batas jaringan virtual yang dapat mencakup dan mengisolasi sekelompok sumber daya TI berbasis cloud terkait yang mungkin didistribusikan secara fisik. Adapun gambar yang di bawah ini adalah notasi garis putus-putus digunakan untuk menunjukkan batas parameter jaringan logis. Terus mekanisme ini dapat dilaksanakan untuk mengisolasi sumber daya TI di cloud dari pengguna yang tidak berwenang. Terus mengisolasi sumber daya TI di cloud dari non pengguna. Terus mengisolasi sumber daya TI di cloud dari konsumen cloud. Dan yang terakhir mengontrol bandwidth yang tersedia untuk sumber daya TI yang terisolasi. Parameter jaringan logis biasanya dibuat melalui perangkat jaringan yang memasuk dan mengontrol konektivitas pusat data dan umumnya digunakan sebagai lingkungan TI tervirtualisasi yang mencakup yang pertama virtual firewall, sumber daya TI yang secara aktif memfilter lalu lintas jaringan ke dan jaringan terisolasi sambil mengontrol interaksinya dengan internet. Terus jaringan virtual biasanya diperoleh melalui VLAN. Sumber daya TI ini mengisolasi lingkungan jaringan dalam infrastruktur pusat data. Parameter ini terhubung melalui VPN yang dilindungi komunikasi karena VPN biasanya diimplementasikan dengan enkripsi point to point dari paket data yang dikirim antara titik akhir dan yang berkomunikasi. Adapun gambar ini yang di bawah ini ialah simbol yang digunakan untuk mewakili firewall virtual atau atas dan jaringan virtual bawah. Terus adapun gambar dua parameter jaringan logis mengelilingi konsumen cloud dan lingkungan penyedia cloud. Virtual server. Virtual server adalah bentuk perangkat lunak virtualisasi yang meniru secara fisik. Server virtual digunakan oleh penyedia cloud untuk berbagi server fisik yang sama dengan beberapa konsumen cloud dengan menyediakan instance server virtual individu kepada konsumen cloud. Gambar sebelumnya menunjukkan 3 server virtual yang dihosting oleh 2 server fisik. Jumlah instance yang dapat dibagikan oleh server fisik tertentu dibatasi oleh kapasitasnya. Adapun gambar berikut ialah server fisik pertama menampung 2 server virtual, sedangkan server fisik kedua menampung 1 server virtual. Setiap server virtual dapat menghosting banyak sumber daya TI, solusi berbasis cloud, dan berbagi mekanisme komputasi cloud lainnya. Instalasi server virtual dari image file atau XISO file adalah proses alokasi sumber daya yang dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai permintaan. Server virtual yang menghosting layanan cloud yang sedang diakses oleh konsumen layanan cloud B, sedangkan konsumen layanan cloud A mengakses server virtual secara langsung untuk melakukan tugas administrasi. Adapun gambar berikut ialah server virtual menghosting layanan cloud aktif dan selanjutnya diakses oleh konsumen cloud untuk tujuan administratif. Terus cloud storage device. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud mewakili perangkat penyimpanan yang dirancang khusus untuk penyediaan berbasis cloud. Instance dari perangkat ini dapat divirtualisasi mirip dengan bagaimana server fisik dapat menelurkan image server virtual. Perangkat menyimpan cloud
dapat diekspos untuk akses jarak jauh melalui layanan penyimpanan cloud. 1. Konsumen cloud menggunakan portal penggunaan dan administrasi untuk membuat dan menetapkan perangkat penyimpanan cloud ke server virtual yang ada. 2A. Portal penggunaan dan administrasi berinteraksi dengan perangkat lunak VIM. 2B. Yang membuat dan mengonfigurasi LUN yang sesuai. Setiap perangkat penyimpanan cloud menggunakan LUN terpisah yang dikendalikan oleh platform virtualisasi. 3A. Konsumen cloud dari jarak jauh masuk ke server virtual secara langsung atau 3B untuk mengakses perangkat penyimpanan cloud. Baiklah, sekian dari saya, pembahasan saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Gunawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Koko. Cloud Usage Monitor. Mekanisme monitor penggunaan cloud adalah program perangkat lunak ringan dan otonom yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data pengguna sumber daya TI. Bergantung pada jenis metrik penggunaan yang dirancang untuk dikumpulkan dan cara pengumpulan data penggunaan, monitor penggunaan cloud dapat ada dalam format yang berbeda. Monitoring agent adalah perantara program berbasis peristiwa yang ada sebagai agen layanan dan berada di sepanjang jalur komunikasi yang ada untuk memantau dan menganalisis aliran data secara transparan. Jenis monitor penggunaan cloud ini umumnya digunakan untuk mengukur lalu lintas jaringan dan metrik pesan. Penjelasan gambar. Agen sumber daya secara aktif memantau server virtual dan mendeteksi peningkatan penggunaan. Agen sumber daya menerima pemberitahuan dari program pengelola sumber daya yang mendasari bahwa server virtual sedang ditingkatkan dan menyimpan data pengguna yang dikumpulkan dalam basis data log sesuai dengan metrik pemantauannya. Resource replication didefinisikan sebagai pembuatan beberapa instansi dari sumber daya TI yang sama. Replikasi biasanya dilakukan saat ketersediaan dan kinerja sumber daya TI perlu ditingkatkan. Teknologi virtualisasi digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme replikasi sumber daya untuk mereplikasi sumber daya TI berbasis cloud. Ready-made environment. Mekanisme lingkungan siap pakai gambar sebelumnya adalah komponen penentu dari model pengiriman CloudPass yang mewakili platform berbasis cloud yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari sekumpulan sumber daya TI yang sudah terpasang, siap digunakan disesuaikan oleh cloud konsumen. Lingkungan ini digunakan oleh konsumen cloud untuk mengembangkan dan menerapkan layanan dan aplikasi mereka sendiri dari jarak jauh di dalam cloud. Lingkungan siap pakai yang umum mencakup sumber daya TI yang telah diinstal sebelumnya, seperti database, middleware, alat pengembang, dan alat tata kelola. Lingkungan siap pakai umumnya dilingkupi dengan perangkat pengembang, perangkat lunak, SDK, lengkap dengan memberi konsumen cloud access program ke teknologi pengembangan yang terdiri dari tumpukan pemrograman pilihan mereka. Middleware tersedia untuk platform multi-tenant untuk mendukung pengembangan dan penerapan aplikasi web. Beberapa penyedia cloud menawarkan lingkungan eksekusi runtime untuk layanan cloud yang didasarkan pada kinerja runtime dan parameter penagihan yang berbeda. Misalnya, instant front-end dari layanan cloud dapat dikomplikasi untuk merespon permintaan sensitif waktu secara lebih efektif daripada instant backend. Sekian, terima kasih.